Alangkah bahagianya hubungan yang diridhoi oleh Allah. Artinya, apapun tantangan, apapun masalah yang dihadapi, ujung-ujungnya pasti hubungan itu berhasil. Pasti hubungan itu direstui. Pasti hubungan itu indah jadinya. Untuk itu teman-teman yang sedang menyaksikan ini, yang mungkin hubunganmu lagi ada tantangannya, lagi ada masalahnya, atau mungkin kamu yang lagi bingung dengan hubunganmu, kamu mesti tahu ada beberapa tanda bahwa Allah itu meridhoi hubungan kalian, sehingga kamu makin yakin, makin mantep gitu ya. Oke? Jadi ada 10 tanda Allah meridhoi hubungan kalian. Yang pertama, dasarnya dulu. Apa dasarnya? Yaitu saling cinta di antara kalian. Jadi kamu itu memang yakin banget bahwa kalian itu saling cinta. Sebagaimana kamu cinta dengan dia, semua perhatian, pengorbananmu dan lain-lain, demikian dia juga, bahkan mungkin dia lebih besar sepengetahuanmu, begitu. Nah, itu dulu tandanya. Karena kalau nggak cinta, terpaksa dan dipaksa, atau karena ada modus tertentu, pasti nggak kuat gitu. Tapi kalau kemudian dasarnya adalah cinta, ini yang membuat hubungan itu kemudian kuat menghadapi tantangan dan masalah apapun. Jadi itu dulu yang pertama, sama-sama cinta. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah saling percaya. Jadi kalian berdua itu saling percaya satu sama lain. Tidak ada tuh curiga-curigaan. Tidak ada tuh yang namanya prasangka-prasangka buruk, prasangka-prasangka negatif. Oh, dia jangan-jangan selingkuh. Oh, dia jangan-jangan tebar pesona. Oh, dia jangan-jangan dekati si ini, dekati. Nggak ada. Jadi benar-benar kalian berdua itu saling percaya. Terbukti tuh. Boleh pakai HP atau pinjam HP masing-masing. Ya, nggak ada yang disembunyikan gitu loh. Terus kemudian kalau teleponan, kalau ngechat, nggak perlu jauh-jauh, di depan dia pun is okay segala macam. Jadi memang saling percaya di antara kalian itu begitu kuat, sehingga hubungan itu bisa dibilang jarang sekali ada masalahnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalian berdua itu saling sabar. Hubungan siapa sih yang tidak ada masalahnya? Semua orang, mau pemuka kah, mau tokoh kah, semua orang pasti ada masalahnya di dalam hubungan. Tapi bagaimana menghadapi masalah itu, kan begitu. Nah, kalian berdua itu saling sabar, tidak saling menyalahkan, ya, tidak merasa paling benar, tapi saling mendahului untuk mengaku salah, saling mendahului untuk memperbaiki. Itu yang keren. Jadinya hubungan itu strong, hubungan itu kuat, dan hubungan itu kemudian jadinya awet karena memang saling sabar. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kalian itu saling bersyukur. Jadi kalian itu sama-sama bersyukur. Ya, si cowok ada kekurangannya, si cewek juga ada kekurangannya. Tapi tidak menjadi sebuah permasalahan, tidak menjadi sebuah perdebatan, apalagi sampai membanding-bandingkan, sampai bersungguh-sungguh, enggak. Tapi sama-sama bersyukur, sama-sama bisa menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing. Bahkan tidak memperdebatkan yang namanya masa lalu. Ya sudahlah, kalau ya namanya masa lalu kan gak bisa diubah. Siapa yang bisa mengubah masa lalu? Toh juga sudah lewat. Jadi sama-sama saling bersyukur, menerima masing-masing kekurangan dan kelemahan. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah
sama-sama dewasa. Ya, ini yang keren banget. Sama-sama dewasa. Ada masalah, yuk diselesaikan bersama-sama. Ada perbedaan pendapat, yuk cari apa persamaannya, kan begitu. Jadi tidak egois, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling hebat, tetapi bagaimana mementingkan bagaimana hubungan ini maju, bagaimana makin cinta. Jadi sama-sama dewasa. Ini yang keren. Hubungan yang dibangun di atas kedewasaan, hubungan itu keren banget. Ya, hubungan itu dapat menyelesaikan masalah dan tantangan apapun. Itu keren banget. Jadi pastikan sama-sama dewasa. Itu yang kelima. Yang keenam, tanda Allah meridhoi hubungan kalian. Yang keenam adalah seiman. Sederhananya begini, mungkinkah Allah kemudian memberikan jodohmu atau takdirmu yang kemudian dia tidak mempercayai Tuhan yang kamu sembah? Kan gak mungkin. Aneh dong. Tuhan pasti kasih yang seiman dengan Tuhan yang kamu percayai. Itu baru benar. Jadi kalau tidak seiman, ya kamu udah tahu sendirilah apa maksudnya itu. Yang pasti kalau Allah meridhoi, seiman dengan kamu. Jadi coba kamu yang tidak seiman, pikirkan ini baik-baik. Tapi kan bang, nanti dia bisa berubah menjadi seiman dengan saya. Gak ada jaminan. Tuhan aja tidak meridhoi kok. Terus jaminan apa? Begitu loh. Ya, jadi itu yang keenam. Seiman. Lalu kemudian yang ketujuh adalah sepadan. Jadi kalian itu sepadan. Sepadan itu bukan sama-sama pendidikan tinggi, bukan sama-sama warnanya kulit sama, atau satu suku, bukan. Sepadan bicara tentang saling memperhatikan, saling memperjuangkan, saling percaya, saling mendukung. Jadi cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan, hubungan itu tidak bertepuk sebelah tangan, tapi sama-sama saling berjuang, ya, saling memperhatikan, saling mendukung dan lain-lain. Sehingga hubungan itu menjadi kuat. Karena apa? Saling di situ. Tapi kalau cuma satu orang yang berjuang, aduh, pincanglah itu hubungan. Jadi penting sekali sepadan itu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, saling support, saling mendukung satu sama lain. Contoh nih, apa yang menjadi mimpimu didukung, apa yang menjadi mimpi dia didukung, apa menjadi cita-citanya, ya kamu dukung, dia juga mendukung kamu, ya. Jadi saling support, bukan merasa sendiri harus dipikirin, sendiri harus diperhatiin, dia enggak boleh, ya, itu egois namanya. Tapi saling support satu sama lain, sehingga hubungan itu menjadi menyenangkan, hubungan itu menjadi kuat, hubungan itu jadi ada passionnya. Karena apa? Saling support satu sama lain. Itu keren banget. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, tanda Allah meridhoi hubungan kalian adalah kalian itu saling mendoakan. Ini yang paling keren menurut saya. Hubungan yang keren adalah hubungan yang dibangun di atas doa. Terlepas apapun agamamu, ya. Hubungan yang benar, yang berkenan, yang diridhoi oleh Allah adalah hubungan yang saling mendoakan. Ya, jadi si cewek mendoakan si cowok mendoakan si ceweknya. Saling mendoakan bagaimana hubungan ini boleh berkenan di hadapan Allah. Kemudian hubungan ini boleh menginspirasi, menjadi blessing untuk banyak orang. Jadi saling mendoakan itu keren banget, ya. Dan yang terakhir, tanda Allah meridhoi hubungan kalian adalah kalian itu sama-sama serius ke depannya. Jadi kalian bukan sekedar cinta-cintaan, bukan sekedar sayang-sayangan, ya, tetapi dibicarakan, direncanakan, dan dipersiapkan kapan akan menikah, seperti apa persiapannya, dan udah gimana keuangannya, kan begitu. Tanda bahwa serius ke depan. Jadi bukan cuman pacar-pacaran tapi nggak jelas. Jadi jelas hubungan ini kemana akan berlabuh, ya. Nah, saya berharap
10 tanda ini ada di hubungan kalian? Nah, menurut teman-teman, dari 10 tanda ini, yang mana yang jelas-jelas ada pada hubungan kalian? Coba komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat. God bless you.